Oke, siang semuanya. Kali ini mau bahas learning forum ya, terkait image classification. Oke, sebelum masuk ke ininya, lebih jauh gitu ya, saya mau kasih apa ya, satu ilustrasi dulu gitu ya, tentang perbedaannya machine learning sama deep learning gitu. Kenapa? Karena nanti kalau saat kita ngomongin tentang image classification, itu yang kita pakai tuh deep learning, bukan machine learning. Nah, bedanya apa? Nah, kalau machine learning itu, walaupun namanya mesin itu ya, tapi itu porsinya kerjaannya human tuh masih lebih banyak dibandingkan deep learning. Contoh, kalau dari ilustrasi ini gitu ya, kalau machine learning itu, kalau kita punya input gitu ya, nah itu fitur-fitur yang ada di input itu harus manusia sendiri tuh yang define gitu. Baru nanti mesinnya melakukan atau bikin model untuk klasifikasi. Nah, tapi kalau deep learning, itu data inputnya langsung dimasukin gitu ya, tanpa harus, kita bikin fitur gitu ya. Nah, fitur tuh apa sih gitu ya, contoh kayak gini misalkan, ada 2 ya, ada kambing sama ayam gitu ya. Nah, dulu kita waktu kecil kan diajarin ya sama orang tua ya, misalkan, "Nak, ini ayam loh, Nak, ini kambing," gitu ya. Nah, mungkin orang tua kita kan langsung nunjuk ya, mungkin kalau kambing sama ayam gampang kelihatan gitu ya, di halaman tuh ada gitu ya. Oh itu tuh kambing, tuh ayam. Nah, di dalam otak kita kan kita memproses kan, oh ternyata kambing itu yang kakinya 4, punya tanduk, bulunya kayak begitu gitu ya, dan seterusnya gitu. Sementara kalau ayam itu, oh dia punya paruh, ada sayapnya, kakinya 2, ceker ya, ada cekernya segala macam gitu ya. Nah, tadi gitu ya, yang saya bilang kakinya 2 gitu ya, atau kakinya 4, ada tanduknya enggak, paruhnya, jengger, sayap, dan segala macam, itu namanya fitur. Itu namanya fitur. Jadi, kalau kita itu bekerja dengan machine learning, kita yang harus mendefinisikan fitur-fiturnya apa aja, gitu ya. Jadi, yang di-input adalah data dari fitur-fiturnya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan yang kayak gini ya, itu kita harus list tuh semua fitur-fiturnya. Misalkan keberadaan paruh, keberadaan bulu misalkan, keberadaan tanduk, atau makannya apa gitu ya, bisa terbang atau enggak dan lain sebagainya gitu. Itu kalau kita bekerja dengan machine learning. Tapi kalau kita bekerja dengan deep learning gitu ya, nah kita nggak perlu menuliskan itu fitur-fiturnya apa aja, karena yang di-input adalah fotonya langsung gitu ya, untuk ke sini ya. Jadi fotonya langsung, itu langsung di-input sama, kita gitu ya. Oke, baru ini kita masuk gitu ya, ke judulnya gitu ya, yaitu image classifier gitu. Nah, nanti, kita coba bahas pelan-pelan gitu ya, gimana sih caranya untuk bikin modelnya gitu ya. Nanti dari input-nya apa, proses bikinnya gimana, sama nanti output-nya tuh kayak gimana, gitu ya. Oke, kita ngomongin input dulu gitu ya, ya sesuai dengan namanya gitu. Kira-kira kalau image classifier gitu ya, input-nya atau datanya tuh yang diperlukan tuh apa sih gitu ya. Ya tentunya image kan, gambar kan. Nah, kalau kita ngomongin gambar, itu ada 2 format yang mungkin semua orang pakai ya. Ada PNG sama JPEG. Mungkin satu lagi ada beberapa tuh kayak pernah dengerin nggak yang GIF gitu ya, atau SVG sama WebHP ya. Itu biasa tuh kalau kita buka Google Image gitu ya, nyari image, terus kita mau nge-save, kan pilihannya kalau nggak JPG, PNG, kadang-kadang ada yang WebHP kan, gitu. Nah, ada 2 format nih yang paling banyak digunain ya, ada PNG sama JPEG. Apa sih perbedaannya antara dua itu? Nah, ini kalau saya nanya ke Gemini ya, hasilnya kayak gini gitu ya. Tolong dong bedain apa JPEG sama PNG gitu ya, sajikan dalam bentuk tabel, nanti keluar kayak gini nih. Tapi kalau saya ngelihat ini ya, saya nggak ketemu jawabannya gitu. Jawaban yang saya mau bukan yang ini sebenarnya, gitu. Tapi yang ini sebenarnya. Perbedaan mendasarnya adalah berapa banyak layers gitu ya. Jadi gini, setiap file gambar itu sebenarnya tuh dibangun dari beberapa layers gitu. Jadi kayak layers tuh saling tumpuk gitu ya. Layers yang paling umum itu adalah RGB, red, green, sama blue, gitu ya. Setahu saya ada beberapa file itu yang layernya itu CNYK gitu ya. Kan ada, setahu saya itu memang yang paling 2 terbesar tuh kalau nggak RGB CNYK kan. Yang apa?
warna dasar gitu ya. Nah, kalau untuk yang JPEG sama PNG, nah ini ternyata dua-duanya sama sebenarnya. Ada red, green, blue-nya juga gitu. Saya kira awalnya tuh PNG itu CNYK, ternyata dia red, green, sama blue juga. Perbedaannya sih cuma ada alpha doang. Alpha tuh apa sih? Ada yang mau nebak, Kak? Itu apa? Transparan ya. Jadi kalau PNG itu masih memungkinkan ada yang transparan. Pernah kan ya, kita yang save gambar, tapi belakangnya tuh kotak-kotak. Artinya apa? Belakangnya tuh transparan gitu, jadi nggak punya background. Gitu. Itu kelebihannya si PNG ya. Jadi kalau JPEG itu cuma 3, kalau PNG itu ada 4, dan itu memungkinkan untuk transparan belakangnya. Gitu. Nah, kenapa sih saya harus ngasih tahu gini-ginian itu ya? Kenapa sih layers itu penting gitu? Karena kalau kita melihat gambar, ini contoh ya, yang kita lihat yang kayak gini ya, si Mona Lisa gitu ya. Tapi yang komputer lihat tuh, ya komputer nggak tahu itu Mona Lisa gitu ya. Yang dia tuh kayak gini nih, yang sebelah kanan. Gitu. Ini pembacaan langsung ya. Jadi kemarin saya screenshot Mona Lisa gitu ya. Terus yang kanan tuh saya minta R untuk baca image itu apa gitu ya. Nah, keluarnya kayak gini nih. Jadi ini adalah yang dilihat sama si R atau komputer gitu ya. Jadi ini apa namanya? Yang mungkin yang paling apa kelihatan ini ya, dimension ya. 960 atau 431 sama 3. Ini maksudnya apa? Jadi ini kalau di image itu kan ukuran ya, pixel kali pixel gitu ya. Jadi ini 960 kali 1431 gitu. Nah, ini di sini dia layernya 3. Nah, kalau layernya 3 berarti ini formatnya apa? JPEG ya. Jadi ini adalah file JPEG nih. Gitu. Jadi di sini dia 960 kali 1431 kali 3 gitu. Gitu ya. Nah, ini tuh gunanya apa gitu. Jadi yang kita lihat adalah gambar, tapi yang komputernya itu sebetulnya matriks gitu ya. Jadi kalau dulu pernah belajar aljabar ya, jadi yang dibaca sama itu tuh matriks gitu. Jadi ada matriks aja kalau ini ya. Jadi kita punya 3 matriks ukuran 960 kali 1431. Matriks pertama adalah matriks merah, matriks kedua adalah matriks green, yang ketiga blue gitu ya. Matriks red, green sama blue. Ukurannya 960 kali 1431. Isinya itu angka ya. Angkanya ya macam-macam tuh nilainya dari 0 sampai saya nggak tahu deh sampai mana gitu ya. Pokoknya itu banyak lah isinya gitu ya. Nah, itu tuh menandakan intensitasnya. Intensitas dari si red, dari si green, dari si blue. Gitu ya. Makanya kemarin untuk beberapa, bukan beberapa sih, untuk satu project yang khusus gitu ya, kita bisa ngitung intensitas green. Intensitas red, intensitas blue kita bisa hitung. Tapi kalau ditanya seberapa intensitas purple, nah itu nggak tahu tuh caranya gimana. Karena purple kan bukan warna dasar gitu ya. Nah gitu ya, jadi layers penting kenapa? Karena nanti yang akan dilihat adalah si ini nih, si matriksnya. Nah, ini juga nanti ada hal yang penting juga gitu ya. Jadi saat kita nanti mau bikin apa modelnya gitu ya, model deep learning, itu dari awal kita harus define. Kita mau bikin tuh model untuk apa nih? Untuk JPEG apa untuk PNG? Kenapa? Walaupun cuma beda satu layer ya, tapi lumayan beda. Maksudnya gini, kalau anggaplah ini tuh adalah PNG. Kalau PNG kan 4 layernya kan ya. Berarti dia punya 4 matriks. Sementara kalau JPEG cuma 3. Nah, itu harus sama tuh. Karena modelnya itu mengharuskan kita harus sama gitu. Harus ada gitu ya. Matriks yang keempat gitu, yang alfanya gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ngomongin images gitu ya, ada yang namanya itu augmentasi. Maksudnya augmentasi itu apa sih? Jadi kalau kita punya data berupa gambar, ini contohnya kucing gitu ya. Kucing yang original image-nya yang sebelah kiri gitu ya. Nah, yang namanya augmentasi adalah proses untuk menggandakan lah ya, intinya sih gitu, digandain, diperbanyak gitu ya. Dengan cara ya macam-macam tuh. Bisa di flip, bisa dirotasi, bisa di blur gitu ya, bisa di crop, dikasih noise, digelapin, diiniin gitu ya, atau di crop dikit itu nggak masalah gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya foto kucing ya, saat dibalik, dibikin vertikal, itu tetap kucing kan, bukan yang lain gitu ya. Saat diputar-putar gitu ya, itu tetap kucing. Di blur juga itu tetap kucing gitu ya. Jadi tidak akan berubah jadi anjing gitu ya, atau jadi ayam gitu ya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah augmentasi ini tuh, ya itu tadi ya, satu diperbanyak, sehingga si modelnya itu bisa lebih pintar gitu ya, menebak image gitu.
Jadi gini, ini tuh mirip ini sih, mirip kayak kita ngajarin anak kecil aja gitu ya. Jadi kalau punya anak gitu kan, kita ajarin, "Dek, ini ayam loh," gitu. Mau ayamnya bentuknya kayak gimana gitu ya, atau fotonya kayak gimana gitu, itu tetap ayam gitu ya. Nah ini yang analoginya tuh mirip lah kayak gitu. Nah, ini summary-nya untuk yang data. Intinya sih kalau untuk image gitu ya, ini kayak gini nih, yang penting tadi ya, ada layer, terus dimensinya gitu ya, dan itu tadi harus konsisten gitu ya. Kalau kita mau pakai PNG, ya pakai PNG, kalau pakai JPEG gitu ya. Oke, lanjut. Terus bikinnya gimana nih? Bikin model deep learning-nya gitu ya. Nah, si deep learning itu, tadi saya udah bilang kan, dia itu kan basisnya kan ANN ya, Artificial Neural Network kan, gitu. Nah, ini kalau teman-teman googling gitu ya, nanti gambarnya kayak gini nih. Ada input, ada hidden layer, sama ada output layer gitu ya. Jadi arsitekturnya seperti ini, gitu ya. Arsitekturnya kayak gini. Nah, kalau penentuannya gitu ya, mungkin tadi kan sempat bilang gitu ya, apa sih hubungannya ANN dengan ukuran matriks gitu ya. Jadi input layer itu ukurannya gitu ya, ukurannya itu atau banyaknya nodes atau banyaknya saraf gitu ya, itu harus sesuai dengan matriks input. Maka tadi saya bilang, kalau kita pakai PNG yang 4 layer, ya kita udah bikin modelnya gitu ya, terus nanti kita mau ngetes gambar yang JPEG, nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena hilang gitu ya, kita nggak punya matriks keempat gitu. Makanya harus sama nih, kalau PNG, PNG, semua JPEG, JPEG semua gitu ya. Karena ukurannya harus sama gitu ya. Nah, kalau input layernya ini gitu ya, mau berapa nodes-nya? Nah, nodes-nya itu tergantung. Jadi kalau di matriksnya, anggaplah yang biar gampang ya. Matriksnya itu, misalkan pixelnya gitu, kita punya foto, pixelnya 10 kali 10 gitu ya, terus formatnya JPEG gitu ya, 3 gitu ya. Nah, berarti tuh kita harus butuh berapa nodes-nya? 10 kali 10 kali 3 gitu ya, 300. Ada 300 nodes masuk di situ gitu ya. Nah, sementara kalau output-nya berapa? Kan saya nanya nih, output layer itu harus buat berapa banyak nodes? Nah, tergantung kebutuhan. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mengklasifikasi apakah dia ayam atau kambing, maka outputnya 2, ayam atau kambing. Gitu ya. Kalau kita pengen mengklasifikasikan ayam, kambing, sama kucing, berarti output layernya 3, ayam, kambing, kucing. Gitu. Jadi output layer itu nanti di apa harus disesuaikan ya dengan kita tuh maunya apa. Kita mau mengklasifikasikan itu mau berapa banyak. Gitu ya. Nah, sisanya di tengah-tengah ini, hidden layer, gitu ya. Nah, ini mau berapa banyak hidden layer-nya? Ini terserah sebenarnya. Terserah. Mau bikin 100 layer, masing-masing layer punya nodes yang beda-beda gitu ya, itu terserah gitu ya. Tidak ada apa ya, tidak ada pattern-nya yang pakem sih. Nggak ada pakemnya gitu ya. Nanti saya coba kasih ilustrasi ya, biar teman-teman mungkin masih puyeng gitu ya, itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini langkah kerjanya gitu ya, kalau kita mau bikin apa tadi, modelnya gitu ya. Jadi misalkan nih, kita pengen mengklasifikasikan apakah dia ayam atau kambing gitu ya. Jadi si ayam itu kita harus punya fotonya gitu ya. Terserah mau angle-nya kayak gimana ya, mau angle kiri, angle kanan gitu ya, atau atas bawah terserah gitu ya. Pokoknya ada ayam aja, sama ada foto kambing gitu ya. Terus kita augmentasi. Tujuannya tadi ya, biar banyak gitu ya. Setelah itu ini sama nih, kayak kita bikin model machine learning lah ya. Bikin train sama bikin tes gitu ya. Nanti si train ini gunanya adalah untuk membuat model. Jadi model itu dilatih menggunakan kumpulan dari image yang si train. Nah, tes itu nanti untuk validasi. Ya, macamnya kayak ini aja. Tadi tuh, kayak ujian aja gitu ya. Jadi ada seorang siswa, kita kasih foto ayam sama foto kambing, dia suruh belajar gitu ya. Ini ayam, ini kambing, ini ayam, ini kambing gitu ya. Nanti ada ujian. Ujiannya tuh pakai si tes gitu ya. Jadi si tes sama si train itu adalah dua gambar yang berbeda gitu ya. Dua gambar yang berbeda. Jadi si siswa tuh belum pernah sama sekali ngelihat foto si tes gitu ya. Nanti dari foto si tes itu nanti akan lihat tuh, ini ayam apa kambing ya gitu. Nanti kita akan cek dikasih nilai gitu ya. Udah bagus belum nilainya? Kalau udah bagus, nah nanti ya udah berarti udah selesai gitu ya. Tapi kalau belum bagus, ya udah itu akan looping terus tuh. Bisa kita ulangi gitu ya build modelnya, atau kita tambahin gambarnya gitu ya.
Nah, di sini saya bilang buat aturan atau kita definisikan program wajib belajar gitu ya. Nah, enaknya kalau deep learning tuh kayak kita ngajarin anak aja gitu. Jadi kita tentuin mau berapa lama, epoch tuh apa ya, iterasinya gitu ya, mau berapa lama dia belajarnya, terus learning rate-nya mau seberapa apa ya, mau seberapa cepat dia belajarnya gitu ya. Terus porsi validasinya gimana gitu ya. Terus nanti activation function itu nanti saya jelasin di belakang gitu itu apa gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, untuk melakukan ini, tadi kita perlu menggunakan satu framework namanya TensorFlow gitu ya. Jadi, ini tuh, platform atau library open source yang dibikin sama Google, yang digunakan untuk bikin dan ngelatih deep learning gitu ya. Dan ini sangat ringan ya, jadi kalau mau di-run di lokal juga bisa gitu, jadi nggak harus di Google Colab. Ini juga nanti saya kasih contoh cara nge-run-nya di R itu gimana. Walaupun dia itu Python ya, dia tetap bisa di-run di R. Tapi perlu saya kasih terangin lagi ya, TensorFlow itu bukan modelnya ya, tapi hanya alatnya aja, gitu ya. Jadi analoginya tuh kayak ini nih, dia tuh dapur profesional gitu ya. Deep learning tuh adalah resepnya, TensorFlow tuh kayak dapurnya, dia udah nyediain macam-macam, kita tinggal masak aja di sana, gitu ya. Nah, terus yang enak gitu ya, kalau pakai deep learning gitu ya, jadi gini, kalau machine learning itu misalkan kita udah bikin modelnya nih, nah terus kalau tiap kali ada update data, nah itu kita harus ulang dari awal, gitu, bikin model dari awal. Nah kalau deep learning itu enggak, kalau deep learning itu, kalau misalkan dia udah belajar nih, terus kita mau tambahin datanya, nah kita tinggal suruh dia belajar dari data yang baru, gitu, jadi nggak harus bikin dari awal, gitu. Makanya kalau pernah, apa teman-teman pernah dengar namanya transfer learning gitu ya, pernah dengar nggak? Transfer learning gitu ya. Jadi setiap model deep learning yang dibikin gitu ya, itu bisa ditransfer gitu ke orang lain, selama orang lainnya itu tahu strukturnya seperti apa. Contoh tadi, oh saya pakai untuk bikin modelnya gitu ya, saya pakai filenya PNG, ukurannya sama semua 20 kayak 20. Nah, ya udah, dia bisa ngetrain modelnya dari model yang saya kirim gitu. Jadi di train ulang sama dia, tambahin terus, tambahin terus, tambahin terus gitu. Jadi ini mungkin familiar buat teman-teman yang pakai Gen AI gitu ya, yang ChatGPT segala macam gitu ya. Nah ini dia mirip kayak gini, kan dia sama-sama ANN gitu ya. Jadi ya modelnya dilatih terus gitu, latih terus, nggak harus bikin dari awal gitu. Karena bisa ditransfer lah, intinya sih seperti itu gitu ya. Nah, terus ini ya, ini ada satu yang pengen saya tekanin gitu ya. Walaupun istilahnya mewah gitu ya, ANN gitu ya, Artificial Neural Networks gitu, tapi sebenarnya tuh isinya atau cara kerjanya dia tuh regresi sih. Kalau kita nyebut itu mesin regresi raksasa gitu, mesin regresi raksasa. Ini saya kasih satu ini ya, satu gambaran ya. Ini sih, ini tuh situs yang dibikin sama Google buat ngasih penjelasan sebenarnya TensorFlow tuh cara kerjanya gimana gitu ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang kan ya, inputnya TensorFlow itu kan matriks kan, matriks tuh. Misalkan ada gambar berapa kali berapa gitu ya. Nah itu kan masuk nih ke masing-masing nodes-nya gitu ya, nodes yang sebelah kiri nih gitu ya. Dia akan masuk ke sini 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 gitu. Anggaplah tadi ya, kita pakai gambar JPEG ukurannya 10 kali 10 karena dia 3 layer berarti kan ada 300 ya. 10 kali 10 kali 3 ada 300. Nah, berarti itu nanti ada di layer pertama itu ada 300 tuh. Ada 300 nodes. Nanti gunanya itu tadi, misalkan gambar pertama itu masuk tuh. Isinya berapa 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 sampai 300 ke bawah gitu ya. Terus misalkan anggaplah di layer kedua cuma ada 4 nodes gitu atau 4 neuron gitu ya. Jadi dari masing-masing 300 ini, itu tuh nanti dibikin regresi gitu. Jadi, untuk neuron yang pertama gitu ya, itu isinya adalah model regresi dari 300 nodes yang pertama. Begitupun juga yang kedua, ketiga, sama keempat gitu ya. Terus kalau regresi kan ada angkanya ya, misalkan tadi alfa kali neuron 1 tambah beta kali neuron 2 tambah gamma kali neuron 3 terus sampai berapa kali neuron 300 gitu ya. Nah, itu berapanya atau angka weight-nya gitu ya, bobotnya, itu awal-awal tuh masih acak. Ngacak aja dia, terserah mau berapa terserah bodo amat gitu. Pokoknya nanti keluar hasilnya. Sama tuh nanti kalau berikutnya ada layer-nya ada, anggaplah layer berikutnya ada 2 gitu ya. Jangan 2 deh, ada 5 gitu.
Sama tuh, nanti dari sini nih, bikin nih regresi ke sini, ini 4, bikin regresi ke sini, 4, bikin regresi ke sini, bikin regresi ke sini, gitu. Nanti di endingnya, dari 5 ini, dia bikin regresi ke sini, 5 ini dia bikin regresi ke sini. Kan misalkan outputnya ada 2 gitu ya. Kan namanya pertama kan regresinya kacau balau kan, ya nggak sih? Maksudnya angkanya kan angkanya terserah gitu. Nah, makanya di sini tadi saya bilang kan, ada epoch, terus ada learning rate, segala macam. Gitu. Nanti pada saat dia iterasi pertama atau epoch yang pertama, nanti dia lihat nih, dari semua regresi yang masuk sampai ujung gitu ya, dia lihat, bener nggak ininya? Contoh misalkan, kita masukin foto ayam di sini ya, matriks ayam. Dia akan bikin regresi nih, nyampe sini, hasilnya ayam apa kambing? Kalau ternyata hasilnya kambing, nah dia akan balik ke belakang nih, ngasih tahu, ini salah loh, ini regresi kalian salah. Harusnya tuh ayam, bukan kambing. Nah, dia akan memperbaiki nilai bobot regresi di masing-masingnya. Baik kayak ke sini. Masukin yang berikutnya, misalkan kambing nih, masukin formula regresinya berturut-turut sampai sini. Ternyata, oh, dia beneran kambing gitu. Tapi probabilitasnya beda tipis sama ayam. Nah, dia akan balik lagi ke sini nih, benerin lagi gitu. Dan itu seterusnya gitu ya. Jadi dia akan belajar terus sampai bisa membedakan mana yang ayam, mana yang kambing gitu. Jadi ya itu ya, walaupun istilahnya mewah, tapi tetap ya isinya tuh regresi sebenarnya. Gitu. Lanjut ya. Nah, outputnya gitu ya. Outputnya itu probabilitas tadi ya. Kalau tadi misalkan cuma ayam sama kambing, ya berarti nanti ada peluangnya tuh. Jadi peluang suatu matriks gitu ya, atau gambar itu ayam atau dia tuh masuknya kambing gitu. Ini kalau saya ngobrol sama istri saya gitu ya. Istri saya kalau si Dul kan udah jelas ya. Dul tuh mirip kayak Dani gitu ya. Kalau L sama Al itu mungkin ya nggak tahu ya. Ada yang bilang Al tuh mirip kayak Maya gitu ya. Si L-nya mirip kayak ya apalah gitu ya. Nah ini kita bisa nggak untuk membuat model gitu ya, yang untuk ya ini sih ngecek gitu ya, siapa itu mirip sama siapa gitu. Nah ini kira-kira caranya gimana? Kalau kita misalkan pengen ngeliat nih, apakah si Al tuh mirip Dani atau mirip Maya, artinya apa? Artinya kita harus punya data tren berupa fotonya Dani sama fotonya Maya kan. Gitu. Jadi langkah pertama adalah kita harus ngedownload tuh kan semua fotonya, contohnya ya. Nah, nanti ini pemilihan foto tuh juga jadi penting gitu ya. Pemilihan foto tuh penting. Kenapa? Gini, yang namanya model kan dia itu nggak tahu ya, ini tuh foto tahun kapan ya, foto mudanya, foto tua kah, atau segala macam gitu. Karena bisa jadi itu nanti kalau kita ambil fotonya tanda kutip kurang tepat ya, ya bisa jadi hasilnya nggak tepat gitu. Namanya juga model kan. Gitu. Ini foto si Dani, ini fotonya Maya. Dan ini ya, ini nih kita nggak harus ribet dengan apakah harus tampak depan, belakang, samping segala macam sih. Jadi kalau bisa justru dari beberapa angle gitu. Nah, tadi yang pertama ya, biasa gitu ya, untuk mengerjakannya, itu kita harus augment dulu kan, gitu ya, harus augment dulu gitu. Nah, untuk augmentnya sendiri, sebenarnya itu ada berbagai macam cara gitu ya. Setahu saya tuh di beberapa web tuh menyediakan layanan gitu ya. Jadi kalau kita kasih foto di sana, terus bisa ada lah augmentnya gitu. Atau mungkin di Google ya dulu ya. Pernah nyobain kan? Di Python gitu ya, itu juga gitu. Nah sama sih di R juga bisa gitu. Jadi kita pakai AB Image gitu ya. AB Image itu dia script R buat baca foto sama oprek-oprek foto gitu ya. Kita nggak harus bikin yang heboh-heboh sih, sesimpel ini aja, kasih noise gitu ya, kontrasnya dimainin atau dikasih blur, dirotasi bolak balik gitu ya, di flip, di flop, flip apa? Flip atau flop ya gitu ya. Di flip tuh ada yang flip vertikal, ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu ya. Augmentasinya, string nah gitu tuh. Nah ini mungkin ada yang jadi putih segala macam gitu ya. Nah ini mungkin nanti bisa dihapus ya atau diganti gitu ya. Apa namanya, kontras segala macam gitu ya. Mungkin ini terlalu kontrasnya atau apa gitu, atau berlebihan gitu ya. Atau blurnya terlalu berlebihan, itu bisa dioprek-oprek sih. Ini karena ini kasusnya buat fun aja, jadi mungkin kita pakai aja gitu ya. Ini kayak gini. Gitu. Ya walaupun dibalik-balik tetap Dani kan, bukan yang lain ya. Nah di sini. Nah tadi saya bilang ya, karena kan fotonya kan pasti ada yang ukurannya berapa pixel kan, pasti beda-beda kan gitu ya. Nah ini untuk bikin model kita harus samakan ukurannya.
Nah, ini untuk kasus ini saya bikin 50 kali 50 aja, gitu. Boleh nggak misalkan dibikin 100 kali 100 misalkan? Ya boleh, boleh aja, nggak masalah. Tapi semakin besar pixelnya, matriksnya semakin besar. Nah, konsekuensinya apa? Computingnya akan semakin lebih lama aja, gitu ya. Nah, ini bikin 50-50 aja, gitu ya. Namanya juga buat contoh, gitu ya. Kalau 45 atau 45 atau 30-30 mungkin takutnya kekecilan, gitu ya. Nah, ini seperti biasa nih, ini bikinlah yang mau di train berapa, gitu ya. Nanti yang buat tes tuh berapa, gitu. Nah, mungkin yang paling penting yang ini nih, untuk bikin modelnya ya. Nah, ini modelnya ini kalau dilihat gitu ya, ini input shape-nya tuh adalah tadi ya, 50 kali 50 kali 4 gitu. Jadi 10.000 ya. Gitu. Ini yang penting nih. Nanti dari 10.000 itu akan dikompres atau akan diproses jadi 256, jadi 256, 256, 256, ntar ujungnya 2. Dani atau Maya gitu ya. Terus ini misalkan kalau teman-teman nggak setuju gitu ya, terserah mau isi berapa ya, boleh aja gitu, nggak masalah. Ini sih saya ikutin contohnya dari si Google aja ya. Nah, terus untuk activation function, ini beda-beda nih, macam-macam ya. Ada yang ReLU, ada yang sigmoid, ada yang softmax, ada yang, macam-macam lah pokoknya gitu ya. Nanti tinggal dicoba-cobain aja gitu. Itu nanti bedanya tadi ya, itu untuk di regresinya sih, regresinya itu mau yang kayak gimana gitu. Kalau sigmoid itu bentuknya kayak kurva sinus kosinus gitu ya, jadi lebih landai gitu ya. Kalau ReLU tuh kayak garis lurus, jadi kayak dipaksa cepat gitu. Biasanya saya kalau di beberapa contoh kasus gitu ya, kalau pengen nyantai pakai sigmoid gitu. Jadi kayak orang tuh kayak muter-muter dulu gitu. Kalau ReLU tuh terlalu cepat. Oke, lanjut ya. Nanti ada model fitting dan segala macam. Ini saya kasih unjuk ya cara salah satu runningnya gitu ya. Ini contoh misalkan kita mau bikin epochnya 30 gitu ya. Ini moga aja nggak lama ya runningnya ya. Karena yang serunya sebetulnya ini sih ngeliatin runningnya ya. Itu kayak uh, hypnotizing gitu ya. Jadi kayak setiap kali ngeliat dia running tuh kayak jalannya tuh kayak kita deg-degan nih, bagus nggak ya modelnya ya, bagus nggak ya gitu. Kita berharap tuh bagus gitu ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini kelihatan nggak nih? Yang lagi jalan sebelah kanan nih. Epoch-epochnya gitu ya. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat nih seberapa bagus atau nggak bagus modelnya sebenarnya. Jadi memang fotonya tadi lebih banyak dibanding datanya fotonya si Maya kan. Tapi di sini untuk ngetrain itu saya paksain 300 foto Dani, 300 foto Maya. Jadi ada 600 foto tuh yang dimasukin gitu ya. 600 foto masuk, sisanya nanti buat tes gitu. Jadi 600 buat train, sisanya buat tes gitu ya. Nah, selanjutnya kan dia jalan tuh tadi ya, ini kan 30 epoch nih, 30 epoch. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada namanya validation split ya, 0,25. Nah, maksudnya apa? Jadi dari 600 yang saya kirim buat ngetrain itu 0,25%-nya itu dipakai buat validasi di internal pada saat dia bikin modelnya gitu. Nah, ini kan ada dua grafik kan, ada akurasi di atas gitu ya. Akurasi yang biru sama akurasi yang validation gitu ya, yang 0,25 ini. Sama loss gitu ya. Nah, ini kalau ini kita bisa lihat nih, secara data yang akurasi pada saat kita ngetrainnya itu tanda kutip ya punya akurasi itu 0,667 gitu ya. Tapi untuk validasinya justru ini 0, ini rendah gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini kita bisa pastikan sih bahwa modelnya itu underfit gitu ya, nggak bagus gitu. Ini kalau kita lihat akurasinya itu, nih akurasinya cuma 0,5% di sini. Kalau pakai data tren ya, gitu. Ini kalau pakai data tes akurasinya 0,57 gitu. Nah, artinya apa ya? Artinya ini modelnya nggak gitu bagus sih. Ini kurang oke lah modelnya gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Ya, kita bisa ulang sih, tinggal di-run ulang gitu ya. Atau ya udah di-run ulang atau ganti foto gitu ya. Atau ini kita bisa ganti ininya nih. Ganti apa namanya? Ganti si notes-notes-nya gitu. Tapi biasanya saya kalau kayak gini ya adjust ini aja. Entah diganti batch size-nya atau epochnya dibanyakin gitu ya. Barangkali ntar pas jalan-jalan lebih bagus gitu. Jadi ya benar-benar murni ya trial error aja gitu. Ini misalkan ganti 150 misalkan. Nah, berikutnya kita akan ngecek nih. Si Al mirip siapa? Ini contoh dari sekian foto ya. Sekian foto gitu ya. Ini si Al gimana? Si Dul tuh gimana gitu ya. Terus sama si Al tuh gimana?
model pertama nih, yang versi yang kemarin malam ya. Nah, kayak gini nih. Dapat kayak gini. Ini kalau udah dibikin apa? Udah direkap ya. Tapi kalau hasil akhirnya, hasil awalnya itu bentuk kayak gini doang nih. Nah, kayak gini nih. Ini contoh ya, ini ada 20 fotonya si Al gitu ya. Dia cuma akan ngasih tahu angka gitu ya. Ini V1, V2 gitu. Ya, V1, V2 tuh tadi itu ya, angkanya 1 itu Dani, 2 itu Maya gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya tuh harusnya kalau jumlah 100 sih harusnya ya. Ini tuh probabilitas. Jadi probabilitas dia tuh lebih dekat ke mana. Nah, kayak gini berarti kan lebih besar nih. Ini lebih besar dibanding ini kan. Berarti dia itu Maya gitu ya. Kalau ini Dani, Maya, Maya lagi gitu ya. Jadi kalau mau dilihat kalau untuk si Al gitu ya, dari 20 foto kayak gini nih. Foto pertama 2 3 4 5 10 20 gitu ya. Gitu. Jadi foto pertama dia mirip kayak Maya nih katanya gitu ya. Tapi kalau foto berikutnya, foto yang kedua dia mirip kayak Dani. Contoh kayak gini nih. Foto yang pertama kayak gini. Nah ini nih. Nah ini nih yang pertama dia bilang nih ya 71% dia Maya gitu ya. Tapi yang kedua, nah ini. Nah, sih. dia baca itu sebagai Dani gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dibikin apa? Ininya, jadi dari 20 foto, 13 foto tuh ya dia lebih mirip ke Maya gitu ya. Compare to Dani cuma 7 misalkan ya. Kalau L gimana? L dari 10, 6 berarti 4 mirip Maya gitu. Kalau Sidul, nah 12 11 itu sih. Sidul itu kayak gini. Nah, ini justru pakai model versi 10 hasil lebih ngaco nih. Sidul misalnya lebih mirip Maya gitu ya. Itu kayak tidak mungkin. Ya wes kalau gitu thank you ya. Ini saya close dulu ya untuk semuanya ya. Makasih, Kang. Thank you Thank you semuanya. Mas Ika. Thank you, Kang. Thank you, Kang, sharingnya. Yuk.